Welcome back, Larry. Selamat datang kembali. Hari ini bersama kita ada Larry Johnson, mantan analis CIA yang juga pernah bekerja di kantor kontraterorisme Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Apa kabar, Larry? Nagjarap sibuk. Kumustahan? Hari ini November 4 Julik. Estou serig sempeting kekiyama. Terima kasih. Dan selamat ulang tahun ke-250 sepertinya untuk Amerika Serikat. Ya, kaosnya memang sangat pas sih. The shirt is very appropriate though. Ya, leluhur saya terlibat Swana Bro dulu 8 leluhur yang ikut berjuang dalam revolusi Amerika. Jadi bisa dibilang saya ini seorang revolusioner sejak lahir, segenetik. Genetically. Very good. My Baik sekali. Fokus saya hari ini sebenarnya ingin membahas Iran dan terutama krisis energi. Jadi, waktu Trump menandatangani nota kesepahaman itu, menurut saya itu sangat memalukan bagi Amerika Serikat. Isinya terdengar seperti pernyataan menyerah. Dan itu menimbulkan pertanyaan, kenapa Trump mau menandatangani hal seperti itu? Nah, alasan utamanya katanya, karena kita cuma punya cadangan minyak untuk 4 minggu lagi. Itu jujur saja pengakuan yang cukup mengejutkan. Tapi ya, setidaknya itu yang dia katakan. Itulah motivasinya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana situasi minyak saat ini? Apakah kondisinya mulai longgar? Apakah ada perbaikan? Atau bagaimana? Karena memang tidak mudah ya untuk langsung, apa istilahnya, memutar tombol dan tiba-tiba menyalakan semuanya kembali. So switch the dial and suddenly turn everything back on. Yeah. So, I like to Ya, credit that. jadi saya ingin bilang kalau saya selalu sepintar ini dan sudah tahu semua hal ini sejak dulu. Tapi kenyataannya tidak begitu. Saya sering menyebut seorang prajurit perang saudara bernama Ambrose Bierce, yang kemudian menjadi seorang penulis. Dia pernah dikaitkan dengan sebuah ucapan, meskipun belum terbukti, bahwa perang, acara Tuhan mengajarkan orang Amerika tentang geografi. Nah, sekarang bisa dibilang, perang juga jadi cara Tuhan mengajarkan Larry Johnson tentang industri minyak. Jadi waktu Trump membuat pernyataan itu, dia sebenarnya tidak sedang bicara tentang seluruh pasokan minyak secara umum. Yang dia maksud adalah pasokan minyak dengan kadar belerang tinggi, atau yang dikenal sebagai sour crude atau heavy crude. Dan Teluk Persia menyuplai sekitar 20% dari jenis minyak itu ke seluruh dunia. Pada tanggal 28 Februari, ketika pasokan itu terputus, The Persian Gulf, it was supplied 20% of that to the world. When on February 28th, when that was cut off, it wasn't an immediate disruption in supply because gangguan pasokan itu nggak langsung terjadi, karena masih ada kapal tanker raksasa yang sedang berlayar di lautan, penuh dengan minyak mentah, menuju ke tujuan akhirnya. Kapal terakhir yang membawa minyak mentah itu tiba di pelabuhan sekitar tanggal 7 atau 10 April. Jadi kira-kira 40 hari setelah perang dimulai. Dan menurut saya, bukan kebetulan kalau pada saat itu Trump mulai mendorong gencatan senjata dengan Iran, dan Iran pun setuju. Semua itu berkaitan dengan situasi minyak. Sekarang, yang menarik dari minyak mentah berat ini adalah, sebagian besar kilang minyak di Amerika Serikat memang dirancang untuk mengolah minyak mentah berat dengan kadar belerang tinggi. Mereka nggak disiapkan untuk menangani jenis minyak seperti West Texas Intermediate, yang disebut minyak manis atau sweet crude. West Texas Intermediate, it's sweet, called sweet oil, sweet crude. It doesn't have that high sulfur content, and it can be refined. Kandungan belerangnya nggak setinggi itu, dan minyaknya bisa diolah dengan cara yang jauh lebih mudah. Tapi, coba bayangkan seperti pembuat kopi. Kalau kamu pakai mesin kopi biasa, misalnya Keurig, kamu tinggal masukkan kopi ke dalam cangkir, tekan tombol, dan langsung jadi kopi. Nah, kalau pakai French press, caranya beda. Kamu harus didihkan air dulu, lalu tuang ke bubuk kopi di dasar wadah, diamkan sebentar, baru tekan ke bawah. Jadi meskipun sama-sama bikin kopi, prosesnya nggak sama. Kopi dari French press dibuat dengan cara yang berbeda dari Keurig. Begitu juga dengan minyak. Kilang-kilang itu dirancang supaya bisa mengolah minyak mentah yang berat, dan hasil olahannya disebut mid distillate. And what they produce out of that, it's called the mid distillate. So
a full barrel of oil is not consistent from top to Jadi bottom. satu barel penuh minyak itu nggak seragam dari atas sampai bawah. Sekitar 30% dari isinya diambil untuk membuat yang disebut mid distillates. Bagian inilah yang diolah di kilang untuk menghasilkan solar dan bahan bakar pesawat. Nah, itu yang dimaksud Trump, jumlah solar atau minyak yang bisa diolah jadi solar dan bahan bakar pesawat di cadangan minyak strategis. Jumlahnya waktu itu sekitar 120 hari pasokan, entah pada tanggal 11 atau 18 Maret, ketika Menteri Energi Wright mengumumkan bahwa mereka akan mulai menarik cadangan minyak strategis sebanyak 1,4 juta barel per hari. Jadi totalnya ada sekitar 174 juta barel yang bisa diambil. Dan kalau dihitung itu setara dengan 120 hari. Nah, periode 120 hari itu berakhir pada tanggal 11 Juli, minggu depan. That 120-day period ends on July 11th next week. And so when you go back and look at when Trump made this statement, Jadi kalau kita lihat kembali saat Trump membuat pernyataan itu, waktunya sekitar 4 minggu sebelum kejadian. Dia tahu bahwa Amerika Serikat perlu membuka kembali Teluk Persia dan memastikan aliran minyak keluar dari sana, termasuk ke Amerika sendiri. Karena sebagian besar minyak yang keluar sejak penandatanganan nota kesepahaman itu justru dikirim ke Asia, ke Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Jadi, hal itu sebenarnya belum menyelesaikan masalah bagi Amerika Serikat. Lalu kita kembali ke persoalan utama. Ketika perang tanggal 28 Februari dimulai, kalau kita maju 40 hari, pada tanggal 8 April, pasokan total minyak, termasuk solar, turun sekitar 20%. Jumlah itu tidak lagi tersedia untuk pasar dunia. Karena itu, satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah mulai menarik cadangan minyak dari Strategic Petroleum Reserve. oil from the Strategic Petroleum Reserve. That allowed you to pretend that it got back up to where it was. Itu membuat seolah-olah semuanya sudah kembali seperti semula. Next week, Tapi sekarang, mungkin minggu depan, kita benar-benar akan menghadapi defisit yang nyata. to replace Dan that tidak ada cara untuk menutupi defisit itu sampai pasokan minyak dari Teluk Persia kembali ke volume semula dan tiba di daratan Amerika Serikat. and it's a Jadi misalnya saja, kalau ada kapal tanker minyak berangkat dari Teluk Persia besok menuju Amerika Serikat, perjalanan itu butuh sekitar 42 hari. That's a 48 Jadi intinya, tidak ada solusi cepat untuk masalah ini. so the Dan pasar ekonomi, sejauh yang saya pahami, belum benar menyadari atau menyesuaikan diri dengan situasi ini. Dan pitching akan datang tiba dan mengejutkan mereka. It's going to sort of hit them by surprise. Well, is the oil flowing though? Because Tapi, apakah minyaknya benar-benar mengalir sekarang? Soalnya, tembak-menembaknya, ya, belum benar-benar terjadi lagi. Tapi, Trump sempat mengklaim kalau dia sudah beberapa kali menghantam Iran dengan keras. Jadi sepertinya penting buat tetap menjaga citra sebagai pemimpin yang kuat. Tapi sejauh mana sih minyak itu benar-benar mengalir sekarang? Is the oil actually flowing now? Well, there's about it looks like about Ya, 20% sekarang kira-kira hanya 20% dari kapasitas harian normal yang dulu keluar dari Teluk sebelum tanggal 28 Februari. Sekitar 20% saja. Tapi sebagian besar justru mengalir ke Asia. Jadi tidak masuk ke Amerika Serikat dan jelas juga tidak ke Eropa. Nah, disinilah masalahnya bagi negara-negara barat sekarang. Seperti yang kamu sebut di awal, tidak ada solusi cepat untuk ini. Ini bukan seperti menyalakan saklar lampu lalu tiba-tiba semuanya kembali normal dan berjalan lagi. Saya jamin, saya sendiri baru benar-benar paham setelah berbicara dengan 2 orang yang paham industri minyak. Lalu saya dengarkan juga penjelasan dari Chris Martenson. Dan Chris memang sangat paham soal ini. Then I listened to Chris Martenson, and Chris is very smart on it. The one point Chris has not made. Satu hal yang belum disampaikan Chris dalam analisanya adalah membedakan atau membantu orang memahami bahwa kekurangan yang terjadi bukan pada minyak secara umum. Kekurangan yang dimaksud khususnya ada pada minyak mentah berat yang digunakan untuk membuat bahan bakar diesel dan aftur. Dan perlu dipahami, kalau sebuah kilang mau memproduksi aftur, maka kilangnya harus disiapkan dengan cara tertentu. Kalau mau memproduksi diesel, pengaturannya berbeda lagi. Jadi, ini bukan sekadar soal minyak masuk, lalu mereka bilang, ya sudah, setengahnya untuk aftur dan setengahnya untuk diesel, tidak sesederhana itu. Situasinya bisa jadi cukup rumit.
Dan semua ini masih dengan asumsi tidak ada keadaan darurat. Lalu apa yang bisa memicu keadaan darurat? Misalnya, kalau Amerika Serikat memutuskan untuk kembali melakukan operasi tempur melawan Iran, maka mereka akan membutuhkan jauh lebih banyak bahan bakar penerbangan. It's going to need a lot more aviation fuel. Or if there's a hurricane, Atau kalau ada badai besar yang datang, sekarang kan memang musim badai, dan kalau badai itu masuk ke teluk, entah teluk Amerika atau teluk Meksiko, terserah mau sebut yang mana, lalu menghantam salah satu kilang minyak di sana. then you're really Nah, itu benar-benar kita akan berada dalam situasi serius di mana kita harus membuat pilihan. choice. Apakah kita akan menyediakan solar untuk truk dan traktor yang mengangkut makanan ke toko-toko, atau bahan bakar pesawat untuk penerbangan di seluruh negeri? Saya rasa kalau sampai pada titik itu, kemungkinan besar mereka akan memilih solar daripada bakar penerbangan. Tapi sekali lagi, itu pandangan yang agak sederhana. Karena penerbangan juga punya perangkut banyak barang. Plays a critical role in the transport of a lot of goods as well. Well, Vance was trying to defend the MOU because Jadi, Vance berusaha membela nota kesepahaman itu karena jelas mendapat banyak kritik. Dan argumen utamanya tampaknya begini, kita harus melakukan ini supaya aliran minyak bisa berjalan lagi. Itu intinya. Nah, kalau itu tujuannya, itu bukan berarti kita akan mengakhiri permusuhan dengan Iran, melupakan masa lalu, dan membangun hubungan yang benar-benar baru. Bahkan, bisa jadi ini justru agak menyesatkan. Maksudnya, hanya untuk membeli waktu, membuka kembali pasar dunia, dan mengisi pasokan. Tapi di sisi lain, kita juga melihat bahwa Amerika Serikat tampaknya, begitu nota kesepahaman itu ditandatangani, langsung mulai menegosiasikannya ulang. Dalam satu kasus, ada tawaran yang diberikan kepada pihak Iran. Kami akan melepaskan sebagian aset beku kalian, sesuatu yang seharusnya memang dilakukan sesuai nota kesepahaman itu, tapi dengan syarat tidak ada pungutan atau biaya untuk melintasi Selat Hormuz. Nah, bagaimana menurutmu soal ini? Strait of Hormuz. How do you make sense of this? Well, actually, the 14 Sebenarnya, dari 14 bagian yang berbeda itu, bisa dibilang Iran cukup ceroboh dalam penggunaan bahasanya soal pencabutan penuh sanksi dan pembekuan aset. Mereka membuatnya sangat samar, sehingga memberi Amerika Serikat banyak ruang untuk bermain-main dengan ketentuan itu. Tapi ada dua hal yang sangat spesifik, dan yang seharusnya Amerika Serikat tidak bisa mengelak, meskipun sekarang mereka mencoba mengelak, yang berarti melanggar nota kesepahaman, yaitu, pertama, Merembes de Lautan dan Kautu Banon. Kenny Blair itu, British justru ikut campur urusan Lebanon dan Israel. Mereka melibatkan Joseph Aoun, seorang presiden minoritas. Dia hanya mewakili kecil umat Kristen di Lebanon. Sementara 2/3 penduduknya adalah Muslim. Dan dia mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan Israel, yang memungkinkan pasukan Israel tetap berada di sana, dan melanggar keutuhan wilayah serta kedaulatan Lebanon. and to violate the territorial integrity and sovereignty of Lebanon. So that was the first problem. And Iran could still Jadi itu masalah pertama. Dan Iran masih bisa kalau mau mengibarkan bendera pelanggaran dan bilang kalian tidak menjalankan bagian kalian dari nota kesepahaman ini. Jadi kami keluar. Masalah kedua ada di paragraf 5. Nah, bagian itu membahas tentang Selat Hormuz. Dan bahasanya di situ sangat spesifik. Saya bacakan ya. Tertulis, segera setelah penandatanganan nota kesepahaman ini, Republik Islam Iran akan mengatur dengan upaya terbaiknya agar kapal-kapal dagang bisa melintas dengan aman tanpa biaya selama 60 hari saja keluar masuk dari Teluk Persia menuju Laut Oman. Perhatikan, tidak ada negara lain yang disebut bertanggung jawab untuk mengatur keselamatan pelayaran kapal dagang, hanya Republik Islam Iran. only the Islamic Republic of Iran, not Oman, not Qatar, not Saudi. Bukan Oman, bukan Qatar, bukan Arab Saudi, dan tentu saja bukan Amerika Serikat. Jadi, dalam hal ini paragraf 5 dari nota kesepahaman itu memberi Iran kendali penuh atas Selat Hormuz. Apapun yang dikatakan Amerika Serikat, teksnya sudah jelas seperti itu. Sangat jelas tertulis bahwa Republik Islam Iran dan hanya Republik Islam Iran yang akan membuat pengaturan. Sekarang mereka hanya perlu melakukannya selama 60 hari. Setelah itu, mereka bisa mulai memungut biaya tol. Tidak ada satupun bagian dalam nota kesepahaman itu yang menyatakan bahwa Iran tidak boleh memungut tol.
Amerika Serikat memang mengatakan mereka tidak menyukainya dan sebagainya. Tapi tidak ada ketentuan di situ yang melarang Iran memungut tol, dan mereka memang akan melakukannya. Amerika Serikat hanya mematuhi satu bagian dari nota kesepahaman itu, yaitu bagian yang sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Mereka mencabut semua sanksi terhadap minyak dan bank yang memproses pembayaran dari penjualan minyak Iran. Jadi sekarang, Iran bisa menjual minyaknya secara bebas, dan memang itu yang sedang mereka lakukan, sekitar 1,6 juta barel per hari, dijual dengan harga sekitar 20% di atas harga berjangka. Abaikan saja angka-angka itu, karena sebenarnya tidak relevan. Yang penting adalah harga nyata yang dibayar untuk 1 barel minyak ketika sampai di pelabuhan. Jadi Iran sama sekali tidak mundur dalam hal ini. Hari ini ada 6 kapal yang mencoba melewati sisi Oman dari koridor itu tanpa izin dari Iran, sesuai dengan apa yang mereka sebut protokol otoritas Selat Teluk Persia. Iran langsung memaksa mereka berbalik dengan peringatan keras. Kalau kalian mencoba lewat sini tanpa izin kami akan bakar dan tenggelamkan kapal kalian. Well, that's essentially what they did, though. Ya, pada dasarnya memang itu yang mereka lakukan. Mereka menyerang salah satu kapal yang sedang berusaha melintas, dan itulah yang memicu serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Trump sangat bangga dengan hal itu, bahwa Iran bertindak di luar batas, dan dia menanganinya. Intinya begitu. Itulah narasinya. Tapi Glenn, pahami ini. Nggak ada satu kata pun di dalam nota kesepahaman itu yang menyebutkan bahwa kalau Iran mencoba mencegah kapal dagang keluar dari Selat Hormuz tanpa izin dari Iran, Amerika Serikat boleh menyerang dan menghukum Iran karena hal itu. Nggak ada satu kata pun. Itu jelas pelanggaran terhadap nota kesepahaman. Di paragraf pertama tertulis bahwa kedua pihak tidak akan saling menyerang. Amerika Serikat bilang, kami nggak akan membiarkan itu terjadi. Ya, sayang sekali. Kamu nggak menuliskannya di nota kesepahaman. Kamu nggak menetapkan bahwa Iran tidak boleh melakukan hal itu. Bahkan, kamu justru menetapkan bahwa Iran yang harus berupaya sebaik mungkin untuk menjamin keselamatan pelayaran kapal dagang. Itu tanggung jawab Iran, bukan tanggung jawabmu. Jadi disitulah pertama kali Amerika Serikat melanggar nota kesepahaman itu. Tapi sekarang, setelah beberapa tembakan kembali terjadi, situasinya memang agak mereda lagi. Apa artinya ini? Bagaimana Anda menilai? Bukan garis depan, tapi potensi medan pertempuran. Saya tahu Iran jelas sedang mempersiapkan diri untuk kemungkinan serangan baru dari Amerika. Tapi apa yang sedang dilakukan Amerika Serikat? Apakah mereka sedang menambah pasukan di kawasan itu? Atau justru menarik mundur? Atau mungkin ikut campur di negara-negara tetangga? Maksud saya, bagaimana Anda menilai strategi Amerika sekarang? Mengingat nota kesepahaman itu jelas belum final. Imut tingin bagaimana ini dapat wis-wiskan kesepakatan ini. Jadi, apa sebenarnya yang sedang Amerika Serikat saat ini? What is the US doing at this point in time? Well, the US is pulling out. You saw Ya, Amerika Serikat sedang menarik pasukannya. 8 atau 9 hari yang lalu, Pete Hegseth menandatangani perintah untuk memulai penarikan pasukan AS yang sebelumnya dikerahkan ke Teluk Persia untuk operasi Epic Fury. Kemarin ada laporan dari Inggris, dari Fairford, kalau tidak salah itu nama pangkalannya, tempat pesawat B-52 ditempatkan. Pesawat-pesawat itu berbasis di sana untuk operasi terhadap Iran. Mereka sudah ditarik dari Inggris kemarin dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, sekitar 6-12 jet F-15 yang berbasis di Yordania terbang dari Yordania ke Inggris dan sekarang sudah berada di darat di sana. Jadi Amerika Serikat memang mulai menarik diri. Dan untuk menutupi kenyataan bahwa mereka sedang mundur, mereka menyebarkan beberapa informasi yang sangat aneh. Contohnya, minggu ini mereka mengumumkan, marinir Amerika Serikat dan kapal USS Boxer sudah tiba di lokasi dan siap menghadapi Iran. Mereka berangkat dari San Diego tanggal 18 Maret dan tiba di lepas pantai Iran,
atau di Laut Arab sekitar tanggal 30 April. Jadi mereka sudah berada di sana selama 2 bulan penuh. Dan baru sekarang Departemen Pertahanan mengklaim sedang mulai menyoroti kehadiran mereka. Sama sekali nggak masuk akal. Jadi Amerika Serikat terus berbicara dengan nada keras. Tapi secara keseluruhan bukan cuma soal penarikan aset fisik ini. Sebelum perang dimulai, Amerika Serikat, ya sebagian kalau nggak salah yang paling awal itu sekitar seminggu sebelum tanggal 28, jadi sekitar tanggal 21. I think the earliest was a week before the 28th, so on the 21st. And then in the ensuing days, the military... Lalu dalam beberapa hari berikutnya, militer, termasuk CENTCOM, Pentagon, dan komando lain yang terlibat secara tidak langsung dalam mendukung komando pusat, membentuk yang disebut CATS, atau Crisis Action Teams. Tim-tim ini dibentuk untuk beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mereka diisi oleh para prajurit, pelaut, marinir, juga perwira dan personel Angkatan Udara. Mereka datang sekitar jam 6 pagi, bekerja sampai jam 6 sore, lalu pulang, makan, istirahat, dan kembalilah esokan harinya. Pola itu terus berulang. Kegiatan seperti itu berlangsung sekitar 3-4 bulan. Baru sekitar 3 minggu yang lalu, bertepatan dengan penandatanganan nota kesepahaman, CATS berhenti beroperasi 24 jam sehari, seminggu. Stopped operating on 24/7 hours. There are still groups. Masih ada kelompok dan individu yang ditugaskan untuk memantau situasi di Teluk Persia dan Iran. Tapi sekarang mereka bekerja dari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu perbedaan besar. Jadi sampai tim CAT itu kembali beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, Amerika Serikat tidak akan melakukan serangan seperti yang mereka lakukan pada tanggal 9 dan 10 Juni lalu. Dan sekarang, kita sudah sampai di tanggal 4 Juli. Jadi serangan besar terakhir itu memang terjadi pada 9 dan 10 Juni. Dan ingat, Iran yang menyerang terakhir, kepangkalan udara di Kuwait, Al-Salem, dan kepangkalan udara di Bahrain, Al-Isa. Amerika Serikat tidak membalas. Jadi bisa dibilang, Amerika Serikat sebenarnya sudah menurunkan intensitas operasi militernya. Kalau yang Anda katakan benar, bahwa Amerika Serikat pada dasarnya memutuskan untuk mundur, itu berarti Iran sekarang akan berada di posisi unggul. Apa artinya ini? Bagaimana hal itu akan mengubah kawasan? Karena sebelumnya, Iran sangat dilemahkan, bahkan seharusnya sudah tersingkir. Tapi sekarang tampaknya justru bisa menjadi kekuatan utama di kawasan. Apakah Anda melihat ada kemungkinan tertentu? Kita tidak perlu menebak-nebak, karena banyak hal bisa terjadi. Tapi bagaimana kira-kira kawasan ini bisa berubah? Karena kalau Iran semakin kuat, dengan posisi yang lebih berpengaruh, terutama di Selat Hormuz, negara-negara Teluk pasti harus menyesuaikan diri. Selain itu, tampaknya Israel sekarang mengarahkan banyak kemarahannya ke Turki dengan berbagai alasan. Menurut Anda, apakah ada kemungkinan kalau posisi Amerika Serikat di kawasan ini melemah, akan muncul ketegangan di tempat lain? Tapi di sisi lain, mungkin juga ada hubungan yang membaik antara Turki, negara-negara Teluk, dan Iran? Atau Anda pikir mereka tetap akan punya masalah internal masing-masing, terlepas dari posisi Amerika Serikat? Secara objektif, ini memang fakta bahwa posisi Amerika Serikat sekarang lebih lemah dibandingkan tanggal 28 Februari. Alasannya sederhana. Pada tanggal 28 Februari, markas besar Angkatan Laut AS Armada Kelima masih beroperasi di Bahrain. Di sana ada seorang laksamana, staf lengkap dengan berbagai divisi yang berjalan. Ada bagian intelijen, logistik, perencanaan, semuanya berfungsi. Mereka punya sistem komando dan dukungan penuh untuk kapal-kapal yang datang dan pergi. Sekarang, markas itu sudah ditutup. Secara nama masih ada, tapi pada kenyataannya sudah tidak beroperasi. Tidak ada lagi kegiatan komando yang berarti di sana. Selain itu, radar dan sistem komunikasi satelit yang terpasang dan terhubung ke pangkalan itu juga sudah hancur. Jadi, pada dasarnya saat ini Amerika Serikat telah kehilangan seluruh kemampuan operasionalnya di Bahrain. Right now, the United States has lost full capability in Bahrain.
Similarly, in Al Udeid. Al Udeid was the largest air force. Begitu juga di Al Udeid. Al Udeid dulu adalah pangkalan angkatan udara terbesar sampai kita bicara tentang tempat seperti Incirlik. Dan ya, itu memang besar. Waktu perang di Irak dan Afghanistan sedang panas-panasnya, Al Udeid jadi titik transit utama bagi pasukan Amerika yang datang dan pergi. Saya sendiri pernah lewat sana, bulan Mei 2006. Saat itu saya menuju Balad di Irak, tapi harus singgah dulu di Al Udeid, dan saya lihat langsung bagaimana operasinya. Nah, sejak Amerika mulai mengurangi kehadiran militernya di Irak, lalu perlahan juga di Afghanistan, Al Udeid berubah jadi pusat yang disebut Combined Air Operations Center, atau CAOC. Di CAOC itu ada radar senilai miliaran dolar di Qatar, dan mereka bisa memantau sampai ke India, ke tengah Laut Tengah, ke utara sampai pesisir Laut Hitam di Rusia, dan ke selatan sampai Diego Garcia. Coast of Russia, and then south to Diego Garcia. So I had this huge area. They could cover. Jadi mereka punya wilayah yang sangat luas. Mereka bisa memantau dan mengawasi semua penerbangan. Saya tahu waktu Amerika Serikat melakukan operasi udara dan darat di Suriah, seorang teman saya yang bertugas di sana saat itu, sekitar tahun 2016 sampai 2017, pernah cerita setiap hari Jenderal Angkatan Udara yang memimpin operasi itu selalu berkomunikasi lewat telepon dengan rekan Rusianya. Tujuannya untuk menghindari bentrokan, supaya pesawat Rusia dan pesawat Amerika tidak saling bertabrakan di udara. Hal yang sama juga terjadi ketika Trump memutuskan untuk menyerang Suriah karena dugaan penggunaan senjata kimia. Saat itu, jenderal yang bertugas di CAOC lah yang menelepon rekan Rusianya dan memberitahu, "Hey, kami akan menyerang pangkalan X, Y, dan Z pada waktu sekian dengan sejumlah rudal jelajah Tomahawk." With this many Tomahawk cruise missiles, so you may, if you got any personnel there, you may want to get them out. Jadi kalau kamu masih punya personel di sana, sebaiknya segera keluarkan mereka. Semua itu ya, maksud saya, itu cuma pertunjukan politik. Semuanya sudah diatur. Bukan serangan sungguhan untuk menghancurkan kemampuan militer. Itu sudah berakhir sekarang. CAOC sekarang berbasis di, kalau tidak salah, pangkalan Angkatan Udara Shaw di Carolina Selatan. Jadi kenyataannya, meskipun Amerika Serikat masih ada di Teluk, dua pangkalan utama yang dulu menampung sebagian besar personel sudah ditutup. Secara efektif, mereka sudah tidak beroperasi lagi. Lalu kita lihat pangkalan-pangkalan kecil lainnya yang juga sudah rusak. Jadi kehadiran Amerika di sana sekarang hanya sebatas nama. Tidak ada kekuatan nyata yang bisa menjalankan atau mempertahankan operasi. Jadi, Amerika Serikat kehilangan pangkalannya. Mereka ingin mengurangi kehadiran di sana. Semua insentif untuk itu sudah disiapkan. Tapi Israel, sepertinya mereka tidak sejalan dengan Amerika Serikat. Ini menarik. Ada survei yang dilakukan kemarin oleh salah satu media Israel, saya lupa yang mana, dan hasilnya sekitar 90% warga Israel percaya bahwa Iran yang menang. Tentu saja, para politisi Israel cukup kritis terhadap upaya Amerika Serikat untuk menarik diri dari perang ini. Tapi di saat yang sama, mereka juga menegaskan bahwa mereka tidak akan merasa terikat oleh tuntutan Amerika. Bahkan sempat muncul laporan berita yang menyebut bahwa Amerika memperingatkan Iran bahwa Israel mungkin akan membunuh para negosiator mereka. Artinya, Israel tampak seperti pihak yang bisa benar-benar mengacaukan situasi. Saya sendiri tidak yakin apakah Amerika dan Israel benar-benar sejalan, atau mereka sedang memainkan peran polisi baik, polisi jahat, atau memang ada perpecahan nyata di antara mereka. Menurut Anda, apa sebenarnya kepentingan Israel saat ini, dan bagaimana mereka akan menjalankannya? Ya, ada perbedaan antara apa yang mereka ingin lakukan dan apa yang sebenarnya bisa mereka lakukan. Jadi Israel sekarang sudah tidak lagi dalam posisi untuk melakukan serangan berkelanjutan terhadap Iran. Mereka banyak bicara, seolah-olah ya, mereka akan menyerang. Dan saya agak bingung dengan berita yang muncul, entah kemarin atau sehari sebelumnya, tentang Amerika Serikat yang memberitahu pihak Iran soal rencana pembunuhan terhadap Arashi dan Galibaf. Padahal itu berita lama, maksud saya itu kabar yang sudah sangat lama. Itu berasal dari sekitar 2 bulan lalu. Pepe Escobar dan saya sama-sama sudah melaporkannya waktu itu. Dan sebenarnya,
pihak Iran, Profesor Morandi sendiri, dia diwawancarai tadi pagi oleh Neema, dan dia membahas hal itu. By NEMA, and he discussed that. He goes, they didn't get a single warning from the United Dia bilang, tahu nggak, mereka sama sekali nggak dapat peringatan dari Amerika Serikat. Peringatannya justru disampaikan lewat Pakistan, lewat ISI, badan intelijennya, dan pihak Iran langsung ambil langkah hati-hati waktu kembali ke Iran. Jadi sekarang, saat ini, Iran tampaknya masih belum mengendurkan niatnya untuk membunuh Ayatollah yang baru, seolah-olah itu akan menyelesaikan sesuatu. Padahal, tanpa kehadiran Amerika Serikat dan armada pesawat tanker KC-135 mereka, belum lagi pasokan bahan bakar penerbangan khusus yang sekarang juga mulai menipis, Israel mungkin bisa melancarkan 1 atau 2 serangan. Tapi setelah itu, mereka akan dihancurkan. Mereka akan dihancurkan oleh serangan balasan Iran. They will be crushed by the Iranian response, as Ted Postol, decisively. Seperti yang dengan tegas ditunjukkan oleh Ted Postol sekitar seminggu lalu dalam wawancaranya dengan Danny Davis. Dia menayangkan rekaman video dan membuktikan tanpa keraguan bahwa bahkan Amerika Serikat dengan sistem rudal Patriot dan THAAD yang kabarnya menangani sekitar 2/3 dari respons terhadap serangan rudal balistik yang diluncurkan Iran selama perang dari tanggal 28 Februari sampai 15 April. Kurang dari 10% yang benar-benar efektif. Jadi, dengan kata lain, Israel sebenarnya tidak punya pertahanan udara yang efektif terhadap rudal balistik semacam itu. Dan kalau Iran memutuskan untuk menyerang lagi, Iran akan berada dalam posisi yang bisa menghancurkan pangkalan udara, menghancurkan kemampuan penerbangan, dan juga pasokan bahan bakar Israel. Dan seperti yang kita tahu, Israel mereka sudah 2 kali mencoba peruntungan. Nongkep halalar hale yet involved with meeting. Betatki is just too cold here. There are cruisers and make the upset. Metanin Iran met they keep bring what a time TV. Iran holds a lot of cards in this right now. Well, listen, before you go, let me ask you about... Baik, dengar ya, sebelum kamu pergi, saya mau tanya soal sesuatu terkait perang di Ukraina. Sekarang ada laporan di The Telegraph dan beberapa surat kabar lain yang secara terbuka menyebut kalau mereka punya intelijen yang mengatakan Rusia berencana menyerang Polandia untuk melihat bagaimana respons NATO. Nah, di satu sisi, saya pikir, ya mungkin saja Rusia memang perlu memulihkan efek gentarnya, dan mereka sedang sangat marah sekarang. Tapi di sisi lain, kenapa Polandia? Maksud saya, Polandia, tepat di saat sekarang, ketika ada perpecahan besar antara Polandia dan Ukraina. Kalau misalnya Estonia, setelah muncul kabar bahwa mereka terlibat dalam serangan ke Saint Petersburg atau Jerman, karena ya mereka tampaknya sudah kehilangan akal sehat, itu mungkin terdengar lebih masuk akal. Tapi Polandia juga, tujuannya bukan untuk memulihkan efek gentar, tapi hanya untuk menguji bagaimana NATO akan membalas. Jadi ya, kedengarannya agak mencurigakan. Meskipun di sisi lain bisa saja itu benar. Tapi ya, saya pribadi sih nggak terlalu percaya. Menurut kamu sendiri gimana melihat hal ini? Yeah, I'm not buying it. How are you looking at this, though? No, you put your finger on it. Look, over the Enggak, last 2 weeks. kamu tepat banget. split. Jadi begini, dalam 2 minggu terakhir, jarak antara Polandia dan Ukraina makin melebar. Saya rasa kebanyakan orang yang dengar atau nonton ini nggak sadar bahwa selama 3 tahun pertama perang ini, perjuangan Ukraina melawan Rusia, kontingen pejuang asing terbesar di barisan Ukraina itu orang Polandia. Jadi mereka adalah perwakilan terbesar dan saya kira lebih dari 10.000 tentara atau relawan Polandia tewas selama perang ini. Tapi dalam 3 minggu terakhir, Duda, Presiden Polandia saat ini dan bahkan Donald Tusk mulai menyadari bahwa pihak Ukraina menghormati tokoh-tokoh seperti Stefan Bandera dan yang lain yang fasis dan Nazi. Maksud saya, nggak ada cara lain untuk menyebutnya. Fascist or Nazis. I mean, there's no other way to. They were actual Nazis. Mereka itu benar-benar Nazi yang bertanggung jawab atas pembantaian Volhynia, di mana lebih dari 130.000 warga sipil Polandia dibunuh oleh para monster Ukraina ini selama Perang Dunia Kedua. Dan seperti yang kita tahu, Polandia pada dasarnya sudah menyatakan dengan tegas, tidak mungkin Ukraina bisa masuk Uni Eropa sampai mereka menolak semua hal itu. Sama sekali tidak. Jadi, posisi mereka sekarang jelas.
Dan saya pikir, cerita ini dibocorkan sebagai bagian dari operasi informasi untuk mencoba membangkitkan lebih banyak simpati di Polandia terhadap Ukraina. Seolah-olah ingin membuat orang melupakan tragedi pembantaian Volhynia itu. Pesannya seperti, lupakan soal itu, yang harus kamu khawatirkan sekarang adalah Rusia. Mereka akan datang menyerangmu. Tapi saya rasa orang Polandia bilang, tidak, kami tidak akan melupakan pembantaian Volhynia. Orangli istar do temps rov, unor do terka ginbi, sebetulnya dari perlopum tin masal. They were mass murderers, and they killed civilians. They're guilty of war crimes. Dan mereka membunuh warga sipil. Russia doesn't need Mereka bersalah melakukan kejahatan perang. Rusia juga tidak perlu, tanda kutip, menguji respons NATO melihat apa yang mungkin mereka lakukan. Tidak, mereka sudah sangat jelas menyatakan bahwa NATO akan mendapat respons. Tapi ini bukan ujian. Dan kamu tahu temanmu dan temanku, Sergei Karaganov ya, inilah yang dibicarakan. Bahwa selama 2 bulan terakhir, terutama retorika yang keluar dari Eropa, khususnya Jerman dan Inggris, sangat agresif, bahkan sangat mengancam. Dan itu juga disertai dengan tindakan nyata. Sebenarnya Fofan dan Lexus, nggak tahu kamu kenal mereka atau tidak, aku kenal. Mereka luar biasa berbakat. Nah, mereka berhasil menelpon pejabat Estonia, kalau tidak salah, Menteri Luar Negeri atau Menteri Pertahanan, salah satu dari keduanya. Dan dia pikir dia sedang bicara dengan, ya, seorang penasihat presiden. Benar begitu? Ya, jadi dia pikir dia sedang bicara dengan salah satu orang pentingnya Zelensky. Dan dia mengakui ya, kami memang membantu serangan drone kalian ke Rusia. Biar saja mereka. Nah, sekarang Rusia tahu kalau negara-negara Baltik terlibat aktif bekerja sama dengan Ukraina dalam serangan gabungan ini. Lalu, 2 hari yang lalu, salah satu kapal tanker minyak Rusia keluar dari Laut Baltik dan sebuah kapal patroli Jerman datang mencoba mencegatnya. Kapal Tonero du Kirsch was tanker Dolf Bell. Der bekabel dong Rusia itu hawatad your jiben kapal Jerman mo. Ach du liebe Mundo. Ach du liebe, and retreated. So, Jadi begini, ketegangan antara NATO dan Rusia sekarang makin meningkat. Rusia sudah dengan jelas menyatakan mereka akan membuat Eropa membayar harga tertentu kalau terus memperburuk situasi seperti ini. Nah, disitulah peran Karaganov muncul. Awalnya mungkin hanya akan berupa serangan rudal dari Rusia. Tapi pada titik tertentu, bisa saja mereka menggunakan senjata nuklir taktis untuk mengembalikan efek jera terhadap Eropa, supaya Eropa berhenti mencoba mengancam. Vidosteshangia thang Finlandia dari Lithovta dan Rawit Stru Gamerkinen Sedza Nuliv de Times and Dalingin. Nomesium Neres Kunda itu ethical preside. no, that's not yet. That's not going to happen. Yeah, what I thought was is interesting in the Yang saya pikir menarik dari berbagai surat kabar di Barat adalah cara mereka menggambarkan perselisihan antara Polandia dan Ukraina ini seolah-olah cuma soal kecil tentang sejarah. Dan dengan begitu, mereka seakan memutihkan seluruh persoalan itu. Ya, merayakan para kolaborator fasis yang membunuh ratusan ribu warga sipil, itu cara yang menarik untuk memutarbalikan cerita. Tapi yang menarik adalah, kenapa orang Polandia baru sekarang memperhatikan hal ini? Maksud saya, ini sudah tahun 2026. Saya masih ingat, pada hari kudeta di Ukraina tahun 2014, bahkan BBC waktu itu menyiarkan laporan besar yang mengatakan bahwa Ukraina punya masalah dengan kelompok Nazi. Mereka bilang ada banyak orang yang berpakaian dengan simbol-simbol fasis. Mereka juga mencatat bahwa setelah kudeta, balai kota dipenuhi spanduk-spanduk yang memuja OUN, kelompok nasionalis Bandera, semua tokoh yang di Polandia dianggap sebagai peperang. Jadi sekarang, 12 tahun kemudian, baru mereka sadar. Now, 12 years later, now they notice. It's a bit strange. I'm wondering. Agak aneh ya. Saya jadi bertanya-tanya, apakah ini untuk kepentingan dalam negeri? Kalau mereka sudah melihat apa yang akan terjadi, mungkin mereka ingin menjaga jarak dari hal ini. Saya hanya bisa berspekulasi, tapi memang terasa aneh kalau baru sekarang mereka menyadarinya. Setelah 12 tahun menyebutnya sebagai propaganda Rusia, tiba-tiba sekarang mereka menemukannya. Tapi, ya, pertanyaan saya tadi soal yang Anda katakan,
bahwa Rusia mungkin akan melancarkan serangan, nomensinya through the nuclear tactics. Either different jadnya is important step pertama. When would that come, you think, or under what conditions? Because the Europeans are now Karena sekarang orang-orang Eropa bilang, kami belum siap berperang dengan Rusia, tapi kami akan bersiap. Tahun 2030, kami akan membangun persenjataan, dan saat itu kami akan siap. Nah, kalau saya duduk di Kremlin, kenapa saya harus menunggu Eropa siap? Mereka akan mempersenjatai diri habis-habisan sekarang. Mereka sudah menyatakan niatnya. Pada titik tertentu, orang Rusia pasti berpikir, kalau Eropa berencana menyerang kami, kenapa tidak menyerang mereka duluan? Kenapa harus SM benar-benar siap? Sekarang mereka persediaan hulu ledak yang sangat besar. Menurut Anda, apakah serangan pendahulu pribadi dan mungkin terjadi? By the Russians are a possibility? Yeah, no, I do. I think the Russians just. Ya benar, saya pikir begitu. Menurut saya Rusia seperti yang mereka lakukan sebelumnya ketika mereka memperingatkan delegasi asing untuk meninggalkan Kiev karena akan diserang, lalu serangan yang mereka lakukan kalau tidak salah hari Rabu minggu ini. Serangannya luas dan menargetkan beberapa hotel yang biasa digunakan orang Barat. Dan ya, laporan dari pihak Rusia mengklaim ada korban jiwa dari pejabat NATO dan Eropa. Kita belum melihat ada konfirmasi independen soal itu. Kerry thinks that forwards paling Rusia benar-benar terhati ancamannya. Russia's going to make good on that threat, and the next threat would be against factories. Ancaman berikutnya akan ditujukan ke pabrik-pabrik di Inggris dan Jerman. Saya pikir dua tempat itu akan jadi target utama. Kalau Rusia terus diserang dengan rudal jarak jauh, rudal jarak menengah, atau drone jarak jauh yang diproduksi di Barat, mereka akan membalas dan menyerang balik. Setelah itu, mereka akan memberi peringatan bahwa kalau serangan seperti ini terus berlanjut, langkah berikutnya bisa melibatkan senjata nuklir taktis. Kami tidak main-main lagi. Kusti Belev, Rufris, dan Yurang kami, Yuradarles di Bortan. That you think there's no consequence. Yeah, well, I remember in November of 2020. Saya ingat pada bulan November 2021, ketika Amerika Serikat dan Ukraina menandatangani kemitraan strategis, sesuatu seperti itu, yang tujuannya untuk meningkatkan kontribusi militer Amerika ke Ukraina. Saat itu, penasihat mantan Presiden Prancis mengatakan bahwa inilah momen ketika Rusia merasa mereka harus memilih, menyerang dulu atau diserang. Dan hanya 3 bulan kemudian, mereka benar-benar menyerang karena ingin menjadi pihak yang lebih dulu bertindak. Jadi ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa dari sudut pandang Rusia, serangan itu dianggap sebagai langkah pencegahan. Mereka melihat perang akan datang dan memilih melakukannya dengan cara mereka sendiri, bukan menunggu pihak lain. Jadi ya, kalau dipikir-pikir, itu bukan hal yang terlalu tidak masuk akal. Oke, sebelum kita akhiri, apakah kamu punya pemikiran terakhir? Yeah, before we go, do you have any final thoughts? Well, yeah, I'd pay attention to what happened. Ya, saya akan memperhatikan apa yang terjadi dengan situasi bahan bakar, terutama solar dan aftur, dalam beberapa minggu ke depan. Mungkin saja orang yang memberi saya informasi ini melewatkan sesuatu, tapi menurut saya penjelasan mereka cukup masuk akal tentang bagaimana harga di pasar berjangka sebenarnya tidak benar-benar mencerminkan kondisi yang terjadi. Jadi kita lihat saja nanti. Paling tidak, saya pikir kekurangan bahan bakar ini akan membatasi apa yang bisa dilakukan Amerika Serikat secara militer, setidaknya dalam jangka pendek. Tapi, begitu kita masuk bulan September, kemungkinan Trump mencoba memulai lagi serangan ke Iran dan mengambil risiko korban atau kerugian di pihak Amerika sebelum pemilu paruh waktu. Saya sama sekali tidak melihat itu akan terjadi. I don't see that happening at all. Pete Larry, seperti biasa terima kasih, dan slant and string. Yimring Lakenweith, Garagays and Gibrojis,